Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan di tengah kesibukan kita masih bisa diberikan juga kesempatan untuk menambah ilmu, murajaah bersama, belajar menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman jemaah sekalian, hidup di dunia ini adalah tempat kita beramal dan tempat kita diuji, di mana ketika seseorang tidak tahu akan tujuan hidup, bisa jadi dia merasa hidupnya hampa, hidupnya kosong dan tidak tahu mau kemana. Terkadang kita pernah bertemu dengan seorang yang mengatakan, saya ini kadang ingin mati aja, atau saya itu sudah bosan hidup. Begitulah fenomena kehidupan. Ada yang di rumah sakit masih ingin sembuh, dan ketika ditanya, sampean masih ingin hidup berapa tahun lagi? Katanya ingin hidup sekian ratus tahun lagi, walaupun itu mustahil atau mendekati tidak mungkin gitu, kalau harus ratusan tahun. Karena memang umur kita, kata Nabi SAW dalam sabdanya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku ini antara 60 dan 70 tahun. Dan Nabi pun diambil oleh Allah ruhnya yang mulia di usia 64 tahun. Namun yang aneh lagi, ada seorang yang sehat. Dia tidak terkena penyakit yang mematikan, tetapi dia merasa bosan hidup. Dia merasa hidupnya ini sudah tidak ada apa yang harus dicapai lagi. Dunia sudah banyak, ibadah rukun Islamnya menganggap sudah sempurna, karena sudah dianggap rukun Islam itu sempurna dengan ketika dia naik haji, dan seterusnya. Maka di sini ikhwatal iman, perlu kita kembali memotivasi diri kita bahwasannya memang tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, hidup kita ini selain untuk beribadah, untuk diuji. Dan Allah menciptakan ujian dunia ini untuk siapapun, sehingga dikatakan ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia itu adalah tempat kita diuji dan tempat kita beramal, dan akhirat tempat kita mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlebihan ketika Nabi mengumpamakan dunia perbandingannya dengan akhirat itu seperti kita itu mencelupkan tangan kita, jemari kita ke samudra yang luas, kemudian diangkatlah jemari itu, lalu jikalau ada yang menetes dari celupan itu, maka itulah dunia perbandingannya dengan akhirat, yaitu samudra yang luas. Padahal belum tentu juga ada yang menetes. Kenapa demikian? Karena hidup kita di dunia hanyalah 60-70 tahun,
dibandingkan dengan balasannya seumur hidup, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya, apakah di neraka naudzubillah atau di surga sebagai bentuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ujian dunia ini ada orang yang putus asa itu karena tidak faham dengan qada dan takdirnya Allah. Ada orang itu yang merasa sudah cukup hidup itu karena memandang sukses itu dalam urusan dunia itu terlalu simpel dan tidak memandang sukses itu dalam urusan akhirat. Dan ada orang itu yang merasa lelah hidupnya karena orientasi hidupnya hanyalah dunia, bukanlah akhirat, sehingga dikatakan, kata Nabi, sungguh akan lelah dan putus asa orang yang menghambakan dirinya kepada dinar atau uang atau dunia. Maka ikhwatal iman, mari kita kembali memotivasi diri dan meluruskan niat bahwasannya hidup saya di dunia ini adalah tempat saya beramal, menanam amal, dan suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap penglihatan yang kita gunakan untuk melihat, setiap telinga yang kita gunakan untuk mendengar, tangan, kaki, dan seterusnya. Olehnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-6, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim." Dan sungguh kami akan mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan terhadap apa orang-orang yang telah diutus kepadanya. "Walanas'alannal mursalin." Dan juga kami akan mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan para nabi dengan cara bertanya kepada mereka apakah sudah disampaikan dan seterusnya. Dan itu bentuk bahwasannya tidak hanya kita yang akan dimintai pertanggungjawaban, para nabi, para rasul juga semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan dikisahkan dan kita akan melihat, dibeberkan di hadapan kita di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang semua itu, dan kita pun diberitahu bahwasannya apa yang kita lakukan di dunia yang mungkin kita sendiri melakukannya atau dengan seorang yang hanya kita berdua yang tahu dan seterusnya, nanti semuanya akan terekam dan dibeberkan di hadapan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu maka hasil akhirnya akan dimasukkan ke dalam mizan, akan ditimbang, di mana dalam ayat berikutnya, ayat ke-8 dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Wal waznu yauma idzinil haq." Dan timbangan pada saat itu adalah benar adanya, tidak pernah berbohong, dan sesuai dengan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka mereka berbahagia jikalau timbangannya ini menunjukkan timbangan yang lebih berat kebaikannya dibandingkan keburukannya. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Begitu juga sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, barang siapa orang yang ringan kebaikannya dalam timbangan, lebih berat keburukannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, itulah mereka orang-orang yang rugi, bima kanu biayatina yadhlimun, yang mana orang-orang ini menzalimi terhadap ayat-ayat kami, bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Ibnu Abbas berkata dalam menafsirkan ayat wal waznu yauma idzinil haq, bahwasannya nantinya amalan kebaikan dan keburukan kita ini
akan benar-benar diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah bentuk, kemudian ditaruhlah di timbangan itu yang ada kanan dan kiri. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwasannya kebaikan dan keburukan kita itu berupa tulisan yang memang sudah ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian nanti kitab itulah yang akan ditimbang. Ada juga yang diserupakan di bagian di mana kita mendengar bahwasannya di dalam kubur nanti akan ada seseorang yang terkadang buruk, terkadang baik. Ketika dia meninggal dunia, dikubur, lalu datang seorang yang cukup luar biasa, enak dipandang, lalu seorang yang dikubur ini bertanya, "Siapakah kamu? Aku tidak pernah melihat orang sebaik kamu, setampan kamu, secantik kamu di dunia pada saat aku hidup." Maka dia berkata, "Aku adalah amalmu." Lalu amal itulah yang menemani orang tersebut di kuburan. Begitu juga sebaliknya. Ketika yang condong adalah keburukannya, maka diserupakan keburukan amal itu dengan orang yang jelek sekali, kemudian menemani orang itu di dalam kuburan sehingga dia berkata, "Siapakah kamu? Baunya tidak enak, dipandang pun tidak enak, menyeramkan." Maka dia pun menjawab, "Saya adalah amal-amal burukmu, kemaksiatanmu ketika kamu di dunia." Ikhwatul iman jemaah sekalian, menanggapi berbagai pendapat tadi, yang penting fokus kita ini adalah bagaimana amalan baik kita melebihi dari amalan buruk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan saat ada di timbangan itu, dikisahkan annallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah, bahwasannya Allah berfirman di hari kiamat kepada Nabiuna Adam sebagai bapak para manusia semuanya, "Ya Adam, ubrus ila jadimil kursi indal mizan." Sini kamu di sampingku, di tempat hamba-hamba anak-anak cucumu ini ditimbang. Wanzur, lalu kamu lihat, ma yurfa'u ilaika min a'mali banik. Kamu lihat bagaimana amal-amal anak cucumu ini ditimbang. Faman rajaha khairuhu ala syarri, maka nanti kamu lihat jikalau ada timbangan kebaikannya melebihi dari keburukannya, mithqala habbah, walaupun hanya satu butir gandum saja, falahul jannah, maka baginya surga, yaitu bentuk ridhonya Allah. Namun waman rajaha syarruhu ala khairi, tapi jikalau kamu lihat ada kemaksiatan, dosa-dosa, keburukannya melebihi dari kebaikannya, mithqala habbah, walaupun itu hanya lebih sedikit, sebutir saja dalam timbangan, falahun nar, maka baginya neraka. Hatta ta'lam, sehingga kamu tahu wahai Adam, anni, sesungguhnya aku yaitu Allah, la u'adziba illa zaliman, aku tidak akan mengazab hambaku itu kecuali mereka yang benar-benar zalim. Ikhwatal iman, kita bisa lihat dalam firman-firman Allah yang lain dan hadis-hadis Nabi, bahwasannya ketika kita beramal satu amal kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Misalkan ketika kita membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Baca Quran itu satu hurufnya itu dianggap satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Tapi kita juga melihat, kalau kita ini berbuat dosa, bermaksiat, kita hanya diberikan balasan sesuai dengan kemaksiatan kita. Jadi kalau kita ini dalam timbangan, kok keburukan kita jauh lebih banyak dari kebaikan kita, kita sebenarnya sedang dalam kezaliman. Karena sudah diberikan kemurahan begitu besar dari Allah,
kalau berbuat baik dilipat-lipat gandakan, bahkan niat bikin buat baik saja sudah diberikan pahala, sehingga dikatakan niatul mu'min khairum min amalihi. Terkadang niat seorang mukmin itu jauh lebih baik dari amalnya. Tapi kalau berniat melakukan keburukan, belum diberikan dosa sampai dia benar-benar melakukan. Bahkan kalau tidak jadi pun dia mendapatkan pahala. Maka ikhwatal iman, ini bentuk kemurahan Allah. Sehingga timbangan itu bukan berarti Allah tidak tahu akan kadar amal dan keburukan kita, tetapi menunjukkan maha adilnya Allah, sehingga hamba-hambanya itu mengetahui tidaklah yang diazab oleh Allah dari hamba-hambanya ini kecuali mereka yang zalim. Tapi bergembiralah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dikisahkan nanti di yaumul mizan, di hari kiamat ketika ditimbang amal-amal seorang hamba itu, ketika keburukannya sudah mulai mengalahkan kebaikannya, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bitaqah, atau disebut dengan bitaqah ini ya, benda yang dimana ini diserupakan dalam bentuk benda yang nanti ditaruh oleh Nabi di timbangan kebaikannya, sehingga amal kebaikannya itu bisa mengalahkan dosa-dosa keburukannya. Maka ini keberuntungan. Dikatakan di sini misalkan dalam sebuah khabar, idza khaffat hasanatul mu'min, kalau sudah mulai terlihat timbangan kebaikan seorang mukmin itu ringan, maka akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaqah kal unmulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan bitaqah, fayulqiha fi kiffatil mizan al-yumna, maka Nabi melemparnya dan meletakkannya di timbangan sebelah kanan, allati fiha hasanatuh, yang mana itu terdapat di timbangan sebelah kanan itu kebaikan dan amalan seorang mukmin tadi. Fatarjahal hasanat, lalu menjadi beratlah dan menjadi lebih beratlah timbangan kebaikan seorang mukmin tadi. Lalu seorang yang ditimbang tadi berkata, fayaqul dzalikal abdal al-mu'min lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, bi abi anta wa ummi, demi bapakku dan ibuku, ma ahsana wajhak, begitu indah wajahmu, wa ma ahsana khalqak, dan begitu indah penciptaanmu. Faman anta, maka kamu itu siapa? Kata orang tersebut. Fayaqul, lalu berkatalah Nabi, ana Muhammad, saya adalah Muhammad, nabiyuka, nabimu, wa hadhihi salawatuk, dan ini yang aku berikan tadi bitaqah tadi adalah salawat-salawatmu, allati kunta tusalli alayya, yang mana engkau senantiasa bersalawat kepadaku, qad waffaituka ahwaja ma takunu ilaiha, maka saat ini aku berikan, kan, karena kamu sangat membutuhkan amalan tambahan-tambahan amal ini. Maka ikhwatal iman, bersyukur bagi kita yang kenal dengan Nabi, bersyukur bagi kita yang masih diakui umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada beliau dijamin oleh Allah, salawat sekali akan dibalas 10 kali oleh Allah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Orang yang bersalawat kepada Nabi 10 kali dibalas oleh Allah 100 kali. Maka salawat-salawat kita ini yang nantinya berupa syafaat dari Nabi dan akan menambah amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang celaka kalau kita ini mengaku umatnya namun tidak kenal kepada Nabi, tidak pernah mengkaji sirahnya, tidak pernah bersolawat kepadanya, tidak pernah taat kepada dia, justru melanggar apa-apa yang dibawa oleh beliau. Padahal taat kepada Nabi hakikatnya pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang suka menipu, suka memalsukan sesuatu dalam urusan apapun, sehingga dikatakan oleh Nabi, man ghasyana falaysa minna. Orang yang suka memalsukan sesuatu, menipu ini dan itu, maka bukan dari golongan kami, kata Rasul.
Begitu juga orang yang tidak menginginkan tidak tahu menahu tentang urusan orang yang beriman yang lain, maka itu juga tidak diakuti oleh Nabi SAW. Begitu juga orang yang benci terhadap sunnah-sunnah Nabi. Contohnya ketika dalam urusan nikah, an-nikahu sunnati, nikah itulah sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa orang yang membenci sunnahku, maka itu bukan dari golonganku. Tapi saya yakin bapak-bapak nggak ada yang benci nikah Pak ya. Insyaallah senang semuanya. Sudah nikah masih ingin nikah lagi. Alasannya sunnah gitu. Ya, tapi harus dilakukan dengan penuh keadilan kalau memang mau nambah. Ikhwatul iman, yang penting jangan benci terhadap sunnah Nabi, termasuk nikah dan seterusnya. Itu nikah itu gambaran saja. Kalau nikah yang sunnah yang lain kita benci, jangan-jangan takutnya kita tidak mau, nanti tidak diakui sebagai umatnya. Semoga kita diberikan kemudahan nantinya di yaumul mizan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan dimudahkan dalam hidup ini untuk terus menambah kebaikan-kebaikan minimal dengan lisan kita, di mana dikatakan oleh Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat ringan ketika kita ucapkan tapi bisa berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu bertasbih membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin pulang kerja pakai motor, pakai mobil, sambil nganggur-nganggur, sambil nyetir, subhanallah 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 wa bihamdihi subhanallah. Insyaallah itu akan bisa membantu memberatkan amal kebaikan kita. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.